contoh berikutnya adalah aspek pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, mari kita lihat contoh berikutnya, yaitu butir yang ada di komponen yang kedua. Kita ambil B1 ya. Indikator B1 adalah kepala madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Sekolah atau tim penjaminan mutu ini akan memberikan skor kinerja 4 kalau dalam 2 semester terakhir kepala madrasah ini mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop atau pertemuan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah minimal 3 kali per tahun. Kalau 4 kali, 5 kali, dan lebih banyak daripada itu, maka diberi skor kinerja 4. Tetapi kalau hanya 2 kali per tahun, ini skor kinerjanya 3. Kalau hanya 1 kali per tahun, skor kinerjanya 2. Tapi kalau tidak sama sekali pernah mengikuti, maka skor kinerjanya 1. Nah, bukti fisik yang harus didukung atau mendukung atau diupload dalam rangka untuk pemberian skor kinerja itu adalah daftar undangan pelatihan atau workshop. Dan juga sertifikat keikutsertaan, dan juga perjanjian kerjasama atau MOU. Baru setelah itu dibuat ringkasan, baru diberikan skor kinerjanya. Nah, contoh kedua di komponen yang kedua ini adalah B3, saya berikan contoh. Yaitu yang bunyinya, kepala madrasah membuat perencanaan program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru. Jadi, skor kinerja 4 kalau dalam 1 tahun anggaran, 80-100% guru direncanakan mengikuti program peningkatan mutu. Tapi kalau hanya 65-80%, kurang 80%, maka skor kinerjanya 3. Kalau 50 sampai dengan 65, skor kinerjanya 2. Dan kalau kurang dari 50, skor kinerjanya 1. Dan untuk ini, madrasah harus mengupload dokumen perencanaan madrasah, RKAKL kah atau RKAM-nya, dan juga mengupload daftar guru yang akan mengikuti program peningkatan mutu pembelajaran. Nah, itu 2 contoh Bapak Ibu sekalian untuk aspek yang kedua.